Orang yang menghadapi sakaratul maut dengan sengsara, siapa? Mereka yang tidak tahu ngaji. Saya pernah lihat orang sakaratul maut, Bu, 1 minggu. Rumah sakit Wahidin Makassar. 1 minggu sakaratul maut, enggak mati-mati. Ingat, kalau ada orang sakaratul maut lama, berarti lama disiksa itu. Saya kasihan, saya datangi, saya bisik telinganya. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Dia bangun, dia lempar saya air gelas. Berhenti kau ngaji, panas telingaku. Barusan ada orang saya ngajikan, panas telinganya. Saya ulang lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah lempar lagi saya. Basah bajuku. Saya ingat, peringatan dari Allah. Saya keluar, saya tanya anaknya, Ibu, pintar mengaji mamanya? Oh, itu dia Ustaz, mama ajiku tidak tahu ngaji. Orang Bugis bilang ngaji kajili-jili. Coba, andai saya menteri agama, syarat menunaikan ibadah haji, lancar ngaji, pasti turun itu pendaftar. Sekarang banyak orang tidak tahu ngaji. Bapak Ibu, kalau ibu tidak tahu baca Quran, maka wawancaranya, proses tanya jawabnya di akhirat ibu tidak bisa jawab. Kenapa? Bahasa nanti di akhirat bukan bahasa Sunda, bukan bahasa Jepang, bukan bahasa Bugis, bukan apa? Bahasa Quran. Berarti tidak tahu ngaji, gelap dia punya kehidupan akhirat. Kita belajar Ibu. Terlambat Ustadz, masa mau masuk TKTPA? Ya enggak usah masuk TKTPA. Gimana caranya? Cari remaja masjid, gaji per bulan. Makan ongkos lagi. Demi Allah, belajar ngaji tidak ada artinya ketimbang. Tidak ada artinya 500 ribu ketimbang ibu bisa ngaji. Pembeli pulsa saja ibu ratusan ribu per bulan. Ya. Nah, sudah sakaratul maut, dicabut nyawa, meninggal. Datanglah kita melayat. Nah, ini yang perlu diluruskan. Kita datang melayat, 1, datang nginjak-nginjak sunnah Nabi. 2, tambah-tambah dosa. 3, tidak ada manfaat buat orang mati. Saya lihat orang begitu. Kenapa saya bilang nginjak-nginjak sunnah Nabi? Datanglah jilbab hitam, kudung hitam, baju hitam, rok hitam, kacamata hitam, payung hitam. Siapa ajar ki hitam-hitam? Nah bilang begitu kulihat selebritis. Selebritis ki yang disunahkan putih-putih. Dosakah pakaian hitam-hitam? Tidak, tapi dicintai Allah dan Rasulnya kalau pakaian putih-putih. Yang kedua, kenapa saya bilang tambah-tambah dosa? Bagaimana tidak tambah-tambah dosa? Datang mencela. Datang ibu, mulai duduk itu, apa? Tidak serasi kudunya sama roknya. Satu orang dicela, lewat lagi yang palsu lipstiknya. Kenapa kau tahu? Melengket di giginya. Itu semua dicela, itu semua. Sampai ustadz pun dia celah. Itu lagi tuh ustadz, itu juga bajunya waktu di TV One. Semua dicela. Coba, majelis taklim saya di Makassar, saya bilang, Ibu kalau datang melayat, bawa minimal surah Yasin. Tidak sempat baca Yasin Ustaz, baca Fatihah. Ulang-ulang itu. Tambah kul huwallah 3 kali minimal. Tidak bisa juga Ustaz, tahlil saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak bisa juga, diam. Tidak bisa juga diam, cepat mi pulang. Aku tinggal saja bawa dosa. Yang ketiga, tidak ada manfaat buat orang meninggal. Kenapa tidak ada manfaat buat orang meninggal? Tidak ada yang ikut sholat jenazah. Gimana orang mau sholat jenazah? Tidak ada keluarganya sholat jenazah. Anaknya sibuk ngurus ambulans. Menantunya sibuk ngurus tenda. Iparnya sibuk ngurus konsumsi. Tidak ada yang ikut sholat jenazah. Padahal keluarganya dulu. Kenapa? Orang lain belum tentu ikhlas. Saya tidak tahu sholat jenazah Ustaz. Kursus kilat. Yang tidak tahu sholat. Saya hampir tidak pernah melihat perempuan sholat jenazah. Maka jangan heran kalau ada perempuan meninggal sedikit juga yang sholat jenazah kan? Kenapa? Karena waktu hidup jarang sholat jenazah. Allah Maha Adil. Nah, tidak tahu sholat jenazah, kursus kilat. Tidak dapat air Ustaz, boleh tidak wudhu. Syafi'i mensyaratkan wudhu, Imam Ahmad boleh tidak wudhu. Susah buka sepatu Ustaz, kita militer, boleh bapak sholat pakai sepatu. Tidak buat rumahnya, di teras. Tidak buat teras, jalan raya. Yang penting tidak ada mobil. Saya tidak tahu Ustaz, ikuti saja imam. Yang penting jangan ruku. Sampai bapak ruku malu sendiri itu. Seperti Abu Nawas, Allahu Akbar. Abu Nawas kan sok tahu. Allahu Akbar, takbir juga. Takbir kedua imam, Allahu Akbar, ruku Abu Nawas. Kenapa saya saja ruku ini? Takbir ketiga, Allahu Akbar, terlanjur dari sekalian mak deh sujud. Selesai sholat ditanya, Abu Nawas, kenapa kau sujud? Dia bilang ini orang banyak sekali dosanya. Tidak diampuni kalau tidak ruku. Supaya habis sekalian saya sujud. Ayo kursus kilat sholat jenazah. Takbir pertama, Allahu Akbar. Takbir pertama apa? Baca Al-Fatihah. Takbir kedua, Allahu Akbar. Salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Takbir ketiga, Allahu Akbar. Doakan orang meninggal paling singkat, Allahumma ghafir laha. Ya.
Takbir keempat, Allahu Akbar, boleh berdoa, boleh langsung salam. Selesai. Nah, sudah diantar jenazah. Biasa kalau diantar jenazah, ibu mulai menangis. Boleh menangis, tapi tidak boleh meraung-raung. Apa yang dimaksud meraung-raung? Mengeluarkan kata-kata menyesal takdir Allah. Kenapa ini suamiku meninggal? Orang baik, kenapa bukan orang jahat? Tidak boleh. Kenapa ini anakku yang baik, rajin sholat? Kenapa bukan yang tukang judi? Tidak boleh. Ada yang menangis sampai tinggal dikasih kacapi jadi sindrili. Oh anak, mati betul mimana. Tidak ada yang kasih makan kau nak. Nah bilang anaknya, tidak ada kasih makan. Berarti bangkrut saya nanti nih, tambah nangis. Ada hero meninggal, saya bilang, bu, sabar ki, semua orang meninggal. Nah, dia lihat saya deh, pintar kau itu, Ustaz. Coba bedek kau yang mati istrimu. Weh, saya pergi, saya tinggalkan. Boleh menangis, tapi tidak boleh meraung-raung. Ketika Rasulullah wafat, istri beliau menangis, tapi tidak boleh mengeluarkan kata-kata. Diantar jenazah. Nah, ini lagi yang perlu diluruskan. Ngantar jenazah, betapa banyak orang melanggar agama. Kenapa? Dia injak-injak batu nisan. Haram hukumnya injak batu nisan. Bahkan ada sampai merokok sambil duduk di batu nisan. Sama kau duduki api neraka. Tidak bisa lewat Ustaz. Padat pekuburan. Sudah tidak usah masuk. Dari luar saja ucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Selesai. Dikuburkan. Pengantar sudah kembali. 3 yang antar ibu. Ibu pernah lihat orang meninggalkan diantar? 3 yang antar. 1 harta. 2 keluarga. 3 amal kebaikan. 3 ini 2 yang kembali. 1 yang temani kita dikubur. Siapa? Harta. Apa harta masuk? Mohon maaf, baru-baru kita lihat dikuburkan istri presiden kita, Ibu Ani Yudhoyono. Orang terkenal, satu Indonesia kenal, banyak duitnya. Masuk kain kafan dibawa, enggak kain sutra. Enggak mentang-mentang kaya, kasih masuk PCD supaya dia bisa nonton di dalam. Tidak. Sama yang dibawa, apa parfum yang kita bawa mati? Angelman, Bulgari, bukan. Apa kita bawa? Kapur barus. Ayo. Yang kedua, yang mengantar kita, keluarga. Ibu meninggal, suami mau tasuk. Jangankan masuk, 1 malam aja ditimpang kakinya, ndak mau. Menangis mata kanannya, mata kiri dia buka, yang mana yang akan datang. Ini ada teman saya haji di Makassar. Meninggal istrinya, menangis, bengkak matanya. Ustadz, rasanya separuh jiwaku hilang. Inilah istri saya, menurut saya Ustadz, luar biasa istri saya ini. Menangis sampai bengkak matanya, Bu. Saya bilang, hebat betul ini Bapak. Biasanya kalau laki-laki meninggal istrinya kan hanya menangis, tidak mengeluarkan kata-kata. Beberapa bulan kemudian saya pergi jogging di Karebosi. Ketemu saya sama itu Bapak. Dengan cewek yang putih, tidak pakai jilbab, masih muda, terurai rambutnya. Saya tanya, Pak Haji siapa itu? Dia bilang, mohon maaf Ustaz, yang baru. Ayo. Yang ketiga, yang ikut menemani kita masuk adalah amal kebaikan. Sudah dimakamkan. Dalam hadis dijelaskan, pengantar sudah pada kembali. Bahkan dalam hadis dijelaskan, langkah kaki orang yang paling terakhir masih kedengaran, sudah datang malaikat. Masuk kita dikubur. Maka ketika masuk dikubur datanglah malaikat. Nah, yang menderita, paling menderita di dalam kubur kata Nabi, yang paling menderita kata Nabi, al-mutakhawilu bis shalah, yang menganggap enteng salat. Bu, saya tanya, pernah rasakan mati lampu? Pernah? Kalau saya bukan pernah, sering. Bagaimana Anda Ibu ini mati lampu nih? Tiba-tiba ada ular sanca masuk. Ngeri enggak Ibu? Ngeri. Mati lampu tiba-tiba ada ular. Padahal ini rumah besar. Masih bisa kita ke lantai 2. Mati lampunya paling sebentar. Kalau mati lampu kita bisa ambil handphone center. Masih ada security kita berteriak. Weh ada ular. Ada tetangga bisa bantu kita. Ada mungkin kita cobek-cobek dilempar itu ular. Gelisahnya kita. Tapi ketahuilah ketika kita masuk di kubur. Mati lampunya bukan 1 hari. Mati lampunya selamanya. Lebarnya 30 cm, panjangnya 1 cm 30 meter, 1 cm 50 meter. Ditindis oleh batu, diikat kain kafan. Maka datanglah utusan Allah, namanya Asisuhul ya al-Ukra. Maka jenazah berkata, "Man anta? Siapa kamu?" Dia menjawab, "Sayalah solatmu yang kau pandang enteng selama ini." Apa wujudnya? Kata Nabi, ular, ekornya cuma 1 tapi kepalanya tidak bisa kau hitung. Apa tugasmu? Saya diperintah Allah untuk melilit dan menyiksa kamu sampai datangnya hari kiamat. Jadi kalau 3000 tahun baru kiamat, 3000 tahun kita disiksa kubur. Ayo Ibu.
Orang yang paling menderita adalah orang yang tidak sholat. Ketika pengantar pulang datang malaikat menyodorkan 5 pertanyaan. Tapi kalau baik sholat, tidak usah bingung soal 5 pertanyaan ini. Semua bukan urusan kita. Datang malaikat. Marabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau orang baik sholatnya dia akan jawab, Allahu Akbar. Tahu hebatnya. Barusan saya dapat ini. Ditanya lagi, man nabiyuka, siapa nabimu? Dia jawab lagi, Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Malaikat tambah jawab, tambah hebat, tentara ini. Dia bilang mungkar, kir, maju kau nakir. Nabi bilang nakir, sedangkan kau mundur mungkar, apalagi saya. Akhirnya mungkar nakir naik melapor kepada Allah. Ya Allah, ada hambamu mati, saya tanya, marrabbuka? Dia jawab, Allahu Akbar. Allah berfirman, itu bukan dia yang jawab, tapi solatnya. Karena dia baik solatnya, tidurkan dia untuk menunggu hari kiamat. Seperti nikmatnya tidur pengantin baru. Masih ingat waktu pengantin baru? Apa kita bilang? Cepat betul pagi. Begitu enaknya pengantin baru, sampai sekarang saya selalu mau ulang. Coba. Itu kalau baik solatnya. Tapi kalau tidak baik solatnya, datang malaikat, dia bilang, sudah lama ku tunggu kau. Kau paling banyak cerewetmu itu. Ditanyalah dia, marrabbuka? Dia, tunggu dulu, orang baru datang. Malaikat pun dia mau malaikat pun dia mau debat. Ditanya lagi, marrabbuka, siapa Tuhanmu? Kaget langsung dia jawab, ketuhanan yang Maha Esa. Ini bangsa Indonesia yang beres Pancasilanya tapi tidak beres solatnya. Lalu mungkar nakir naik melapor, ya Allah, ada hambamu saat tanya, marrabbuka? Dia jawab, ketuhanan yang Maha Esa. Itu bangsa Indonesia yang bagus Pancasilanya tapi tidak bagus agamanya. Seret dia seperti tersiksanya orang sakit gigi. Pernah rasakan tidur sakit gigi? Tidak ada enaknya toh. Nah, orang yang meninggal sekarang, Pak, bapak kita, keluarga kita, teman kita, kenalan kita yang ada di kubur, demi Allah belum sampai ke neraka, belum sampai ke surga, tapi menunggu di alam kubur. Dan pada saat sudah di alam kubur, kata Nabi, putus amal kebaikannya kecuali 3 hal. 1, sadaqatun jariyah, sedekah. Maka bapak-bapak sebelum terlambat bersedekahlah. Jangan terlalu pelit. Untuk puasa bukan, untuk haji bukan, untuk zakat bukan, untuk apa? Saya hanya ingin berkata, kembalikan saya meskipun semenit saja. Saya hanya ingin berkata, ya Allah, semua hartaku saya sedekahkan jalan agama Allah. Kenapa? Solat dinikmati hanya ketika solat. Puasa dinikmati hanya ketika puasa. Haji dinikmati ketika haji. Tapi sedekah, meskipun kita sudah wafat, amal-amalnya tetap mengalir. Maka bapak sebelum terlambat, maka orang yang pandai menyikapi hartanya, dia kirim lebih dulu hartanya. Saya tidak setuju kalau ada ustadz mengatakan, tidak usah cari uang banyak-banyak, tidak dibawa mati. Salah. Cari uang banyak-banyak, bawa mati. Bagaimana caranya? Sebelum mati transfer. Saya mau kuburku terang, kirimi pembeli lampu di masjid, insya Allah terang lampunya. Saya mau sejuk kuburku, kirimi pembeli AC di panti asuhan, bukan panti pijat. Dan juga bapak-bapak tiap bulan ke panti pijat. Saya tanya, kenapa ke panti pijat? Harusnya panti asuhan. Dia bilang, sama-sama panti Ustadz. Sama panti tapi beda cita rasanya, cilaka. Yuk sedekah.